Engkau pada sore hari ini. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Sekali lagi katakan, ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati untukmu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Sekali katakan, mari jamah kami Roh Kudus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Mari beri tepuk tangannya, mari buat Dia Tuhan Raja kita, Dia yang ada di sini. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, terima kasih buat malam ini. Engkau yang menjamah setiap hati, pikiran, hidup kami, sehingga kami boleh membuka hati kami untuk Tuhan, untuk menyembah, meninggikan Engkau. Biar semua bentuk ibadah kami sore hari ini sungguh hanya Tuhan yang dipermuliakan. Berbicaralah atas kami, berkati kami Roh Kudus, ajar kami. Biar sore hari ini ada kebenaran yang mengalir, yang mewarnai hidup kami, yang membebas setiap hati pikiran kami, sehingga kami hidup kuat di dalam Tuhan, semakin kokoh, semakin diberkati, semakin cinta Tuhan, dan semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bersama yang siap dengar firman berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Silakan Bapak Ibu memberkati. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Amin. Saudara, tema khotbah sore hari ini berkaitan dengan Natal. Sekalipun gereja kita di sini belum pasang pohon Natal. Ini minggu pertama di bulan Desember, di bulan terakhir tahun 2016. Suasana Natal sudah memasuki Desember, itu suasana Natal sudah mewarnai hidup kita, gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Kemarin belum Desember saya ada di Papua, nginep di sebuah hotel, lagunya 24 dan Natalan semua, saudara ya. Wow, di mana-mana sudah pasang pohon Natal, bahkan di Indonesia bagian tengah dan timur bulan November sudah ada Natal, saudara ya. Kalau di bagian barat rata-rata bulan Desember. Mau Desember, mau November, mau Januari, enggak masalah. Yang jelas Yesus pernah lahir di bumi ini. Amin. Ya. Jadi saudara, menjelang Desember saya biasa bilang sama jemaat, nggak usah ngoyo-ngoyo mengadakan sesuatu yang tidak perlu diada-adakan. Sehingga seringkali habis Desember kita bayar utang banyak. Saya bilang sama jemaat, kalau nggak perlu-perlu banget, kalau nggak penting-penting banget, kalau hanya untuk gaya-gayaan hidup nggak usah. Untuk apa? Natal bukan karena aksesoris yang di rumah kita. Natal bukan kemewahan, tetapi Natal adalah buka hati untuk Kristus yang lahir buat hidup kita. Amin. Baik, tema khotbah kita sore hari ini adalah diberi tema oleh Petamburan, oleh gereja kita adalah firman yang menjadi manusia atau menjadi daging. Boleh diklik di layar. Jadi ini tema khotbah di minggu pertama ini, saudara, disebut tema khotbah yang doktrinal, pengajaran gereja. Jadi khotbah-khotbah doktrinal seringkali jarang dikhotbahkan. Seringkali gereja banyak mengkhotbahkan tentang Yesus yang sumber berkat, Yesus sumber mujizat, Yesus jalan keluar dari persoalan, begitu-gitu. Tetapi hari ini
mengawali bulan Desember, tema Natal kita di minggu ini adalah firman yang menjadi manusia. Di dalam terjemahan kitab lain dikatakan firman yang menjadi daging. Di dalam kitab kita firman yang menjadi manusia. Mari kita belajar bersama-sama ayat-ayat, beberapa ayat di bawah ini. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab Yohanes pasal yang pertama. Kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga, dan disambung kitab Yohanes pasal 1 ayat 14. Kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama dan sampai 3, dan nanti kita sambung ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Itu judul perikop di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sampai situ dulu. Perhatikan ayat yang ketiga. Sama sedikit singgung ayat yang ketiga. Segala sesuatu, artinya apa saja yang ada di bumi ini dijadikan oleh firman. Dijadikan oleh Allah. Tanpa firman, tanpa Allah, tidak ada yang terjadi di bumi ini. Termasuk manusia. Kita ini buatan. Kita ini makhluk dijadikan. Bukan makhluk jadi-jadian, bukan. Kita ini makhluk yang dijadikan. Kalau kita ini manusia dibuat, dijadikan, dan tanpa ada yang menjadikan kita tidak ada, sebenarnya enggak perlu kita sombong kalau kita punya sesuatu. Amin. Ya. Sebab kalau Allah enggak menjadikan kita, kita enggak ada. Dan kalau kita ada, kita punya sesuatu karena Allah yang memberkati kita. Allah yang memungkinkan itu. Makanya kalau kita pintar, kita kaya, kita diberkati banyak, kita punya kelebihan, kita enggak perlu sombong. Allah yang menjadikan saya, Allah yang memampukan saya. Kalau saya bisa, saya punya. Harus saya berkata, haleluya, puji Tuhan. Semua Allah yang mengadakan, yang menciptakan. Tanpa Dia berfirman, tidak ada sesuatu yang jadi. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Bilang kanan kirinya, jangan belagu lo juga buatan Tuhan kok. Ya lo gak bisa menciptakan diri sendiri. Baik, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman pada ayat pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, kepada Yesus sang manusia itu, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sangat jelas Alkitab berkata firman itu telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Firman itu yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita. Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata siapa Allah menjadi manusia? Kata Allah sendiri. Kata siapa Allah menjadi manusia? Kata firman dan bukan kata manusia. Barang siapa yang tidak percaya kepada perkataan firman Allah, bahwa Allah menjadi manusia, binasalah orang itu karena tidak percaya kepada firman dan Allah. Kalau dunia bertanya, benarkah Allah mau menjadi manusia? Kita jawab ramai-ramai benar. Kata siapakah itu? Kata firman itu sendiri dan kata Alkitab dan kata Allah yang kupercayai. Ini harus menjadi dasar hidup kita orang percaya.
pengajaran sore hari ini lewat khotbah tema ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan pernah dapatkan pengajaran seperti ini di kepercayaan yang lain. Hanya Allahnya orang Kristenlah yang mau menjadi manusia. Allah dan ilah kepercayaan lain tidak akan pernah bisa dan tidak pernah mau dan tidak pernah mampu. Tetapi Allahnya orang Kristen, kata Allah, kata Alkitab, kata firman. Dan telah dibuktikan kepada kita orang-orang percaya, Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Mari kita lihat beberapa kebenaran firman Tuhan sore hari ini, supaya kita paham pengajaran ini. Apa artinya firman menjadi manusia atau menjadi daging? Siapakah firman itu? Klik berikutnya. Di ini aja, di slide saja, nggak usah saya disorot. Siapakah firman Allah yang menjadi manusia? Alkitab berkata, kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa firman itu Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah lah yang menjadi manusia. Firman Allah lah yang menjadi manusia. Jadi yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Allah sendiri. Jadi kesimpulannya adalah bagian pertama adalah siapakah firman Allah? Firman Allah itu adalah Allah sendiri. Firman menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Kalau begitu siapakah Kristus? Jawabannya, Kristus itu adalah firman dan kebenaran. Sebab Yesus itu adalah firman Allah. Dan Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Jadi kalau tanya siapakah Kristus? Dia adalah Allah dan dia adalah firman kebenaran. Halo? Amin. Jadi kalau saudara ditanya siapakah Kristus? Kasih tahu kepada dunia bahwa Yesus itu adalah sang firman. Siapakah Kristus? Dia Allah sendiri. Di dalam kitab Yohanes sering dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Jika engkau melihat aku, kau melihat Bapa. Kata Yesus kepada Filipus murid. Bahkan Allah sendiri berkata dari surga, inilah anakku, anak Allah. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau orang bertanya, mari kita yakini bahwa Yesus itu adalah sang firman. Yesus adalah Allah. Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan khotbah dengan cepat, saudara ikuti lebih cepat, lebih jelas. Halo? Atau lebih baik? Enggak lah ya. Oke. Yang kedua, apa arti firman menjadi daging atau menjadi manusia? Firman adalah Allah yang berkuasa tak terbatas kekuatan dan kuasanya. Firman itu kekal. Allah yang maha tinggi, yang tak terbatas, yang kekal, yang maha kuasa itu menjadi manusia, mengambil diri yang terbatas. Coba mari kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Saya berharap saudara-saudara antusias dengar khotbah saya. Amin. Ya, jangan ada yang ngantuk ya. Jangan ada yang ngantuk. Masih sore, belum malam. Ini menjelang sembahyang teman-teman, jadi belum malam. Dan ini waktu kita sembahyang juga. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan ayat 3. Berfirmanlah Allah. Berkata-katalah Allah. Firman itu disampaikan. Apa firmannya? Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Sampai situ saja. Karena firman itu berkuasa. Karena perkataan Allah itu berkuasa. Ilahi dan dahsyat.
Makanya pada waktu Allah berfirman, jadilah terang. Kalau firman tidak berkuasa, kalau firman tidak berkuasa, menyampaikan sesuatu tidak pernah jadi. Tapi karena Allah yang berfirman dan penuh kuasa, maka pada waktu Allah berfirman dengan kuasanya, Allah berfirman penuh kuasa, jadilah sesuatu. Mari kita kaitkan kepada kepada materi yang tadi. Firman yang berkuasa, firman yang tak terbatas kuasanya, firman yang maha tinggi, firman yang kudus, Allah yang kekal yang berfirman itu menjadi manusia, artinya yang tak terbatas, yang kekal menjadi yang terbatas dalam diri manusia. Jadi begini Bapak Ibu, kalau bicara manusia itu bicara tentang fisik yang terbatas. Saya ini terbatas, saya ada di sini, ya di sini saja. Saya tidak bisa ada di tempat lain karena saya terbatas di situ. Tapi kalau Allah ada di sini, tetapi Allah juga ada di mana-mana. Artinya kuasa kekuasaan Allah itu tak terbatas di bumi ini. Menjadi manusia yang terbatas. Allah yang maha kuasa menjadi Kristus dalam bentuk manusia yang terbatas, artinya apa? Terbatas itu artinya dihitung ada waktu kapan dia hidup, kapan dia mati. Itu terbatas. Tidak ada manusia di bumi ini yang selama-lamanya yang tidak terbatas, tidak ada. Terbatas itu artinya saya bisa lelah, saya bisa capek, saya bisa menangis, saya bisa berkeluh kesah. Itu namanya terbatas. Pada waktu Sang Firman yang berkuasa menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, Yesus juga pernah kelelahan. Makanya dia tidur di atas perahu, dan waktu badai topan datang menakutkan pada murid-muridnya, murid-murid berkata, guru bangun, guru bangun. Saya percaya kalau Yesus tidak kelelahan, dia tidak tertidur di buritan di kapal itu. Itu namanya terbatas. Jadi yang tak terbatas menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang terbatas. Kenapa sih Allah kok begitu mau ya menjadi manusia yang terbatas? Dengar, alasannya dua. Yang pertama, karena dia ingin bergaul dengan kita. Yang kedua, karena dia mengasihi kita. Saudara, ini penting buat kita mengerti. Sebab begini Bapak Ibu. Allah yang tak terbatas, Allah yang kekal, yang kudus itu sangat sukar dihampiri oleh manusia karena dosa dan kelemahan manusia. Coba lihat sebuah peristiwa dalam kitab Keluaran pasal yang kedua. Satu hari Musa dalam menggembalakan kambing domba mertuanya, Yitro namanya. Musa jadi gembala kambing domba di padang gurun itu. Dia melihat Tuhan nampak dalam semak yang terbakar. Betul? Ya. Terus ada suara. Dan suara itu menyatakan saya adalah Allah. Saya adalah saya, aku adalah aku adalah Allah. Terus Musa mau dekat-dekat, api yang menyala itu. Tuhan bilang begini, Allah bilang begini, jangan dekat-dekat lo, jauh-jauh sono. Ah gitu kan, dalam bahasa Jakartanya kan. Tolong ya, buka kaos kakimu Musa. Kayaknya udah 2 minggu gak dicuci, buka. Gitulah kira-kira ya, kalau terima dengan bebas. Jadi Allah yang mendatangi Musa itu, Allah yang gak bisa dihampiri oleh Musa. Karena kelemahan kekurangan Musa, karena dosanya Musa, Allah yang kudus, Allah yang kekal gak bisa disamperin, sangat terbatas. Di dalam Keluaran pasal 20 sama. Tuhan bilang sama Musa begini, Musa besok gua mau ketemu dengan lo dan semua murid dan semua orang Israel. Tolong orang-orang Israel menguduskan diri, semua menguduskan diri. Jangan ada yang berhubungan suami istri, jangan ada yang minum mabuk lagi, menguduskan diri semuanya. Ini gunung Sinai dipagar ya, dipagar. Siapa nyentuh pagar mati. Wow, kira-kira begitu.
Kenapa seperti itu? Karena kita ini terbatas, Allah tak terbatas. Musa naik ke gunung, dia mendengar suara Tuhan. Orang Israel mendengar guru yang sangat dahsyat tentang kehadiran Tuhan. Tetapi orang Israel tidak melihat Tuhan. Karena keterbatasan manusia. Orang Israel nggak tahan lihat Tuhan. Musa saja nggak melihat Tuhan muka ketemu muka. Hanya melihat dari belakang saja. Itu pun Musa sudah gemetaran hampir mati. Itu cerita-cerita dalam PL. Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam ketidakterbatasan Allah, dalam kekudusan kekekalan, sementara manusia terbatas. Manusia tidak bisa connect dengan Allah secara langsung. Tetapi dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan Allah yang besar, Allah yang tak terbatas telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus sehingga kita bisa pegang Dia, kata Yohanes. Kita bisa bergaul langsung dengan Dia karena Allah menjadi manusia yang terbatas ini. Nanti saya terangkan pada poin yang terakhir. Yang ketiga, apa artinya firman menjadi daging atau menjadi manusia? Ini adalah penggenapan dari misi penyelamatan Allah bagi manusia sejak dari Taman Eden. Kejadian 3:15 Alkitab berkata, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Siapakah ini maksud keturunan perempuan itu? Alkitab berkata, dialah anak manusia Yesus Kristus yang akan mengalahkan kepala si ular, yang akan mengalahkan maut, yang akan mengalahkan dosa, mengalahkan kematian. Itulah keturunan perempuan yang dibicarakan oleh Allah sejak purbakala. Terus hal ini juga telah dinubuatkan oleh para nabi. Yesaya berkata suatu saat nanti akan ada seorang perempuan muda yang olehnya mendapat kasih karunia Allah dan akan melahirkan seorang anak. Dialah anak Allah yang menebus dosa. Yesaya bernubuat, berbicara nama Tuhan, membicarakan itu. Mika berkata di kota kecil di Bethlehem akan muncul pemimpin yang diberkati oleh Allah. Ibrani 1:1-4 juga berbicara itu. Malaikat surga pun berbicara itu dalam kitab Matius. Dan kalau saudara baca kitab Yohanes 1 ayat 1-2 sama bahwa Allah berbicara dan tinggal bersama dengan kita. Coba buka kitab Ibrani pasal 1 ayat 1. Jadi Yesus itu ada, Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus itu kehendak Allah. Yang terus berulang-ulang dibicarakan oleh para nabi. Dan Yesus itu sebagai sebuah penggenapan apa yang pernah dikatakan oleh Allah, apa yang pernah dijanjikan oleh Allah. Jadi Yesus itu lahir di bumi bukan mau-maunya sendiri, bukan. Karena memang Allah pernah menyatakannya, para nabi mewakili telah berbicara. Ibrani pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Perhatikan saya. Di dalam PL perjanjian lama kepada Israel, Tuhan itu menyatakan dirinya berulang-ulang dengan berbagai macam cara. Bisa lewat nabi-nabi Allah berbicara, tapi juga bisa lewat malaikat dalam bentuk ilmu teologianya berkata, istilah teologianya teopani. Jadi satu hari Abraham duduk di bawah pohon terbatin, dia merenungkan Tuhan, kapan saya punya anak, datanglah 2 orang kepada Abraham berbicara, malaikat Tuhan. Allah berbicara kepada Abraham lewat malaikatnya. Itu namanya Allah sedang berbicara. Allah panggil Abraham secara audible, itu juga Allah berbicara. Pada waktu Abraham mempersembahkan anaknya,
Maka Tuhan berbicara dan menyediakan domba yang tertambat itu. Allah juga sedang berbicara kepada Abraham. Kepada Nuh Tuhan juga berbicara, buatlah batra. Berulang kali Allah berbicara lewat nabi. Lewat penampakan-penampakan. Lewat para malaikat. Ayat yang kedua, Ibrani pasal 1 ayat 2. Maka zaman akhir. Ayat 2. Maka zaman akhir ini ia berbicara kepada kita, Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang telah ia tetapkan, yang Allah telah tetapkan, yang Allah telah nubuatkan, betul? Sebagai yang berhak menerima segala yang ada, oleh karena Dia telah dijadikan alam semesta. Jadi dulu orang Israel dengar suara Tuhan itu, ada sambungannya nabi dan malaikat dan penampakan-penampakan. Tetapi di zaman akhir 2000 tahun terakhir ini, Tuhan berbicara kepada kita lewat Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Jadi Yesus ini adalah pribadi Allah. Allah yang menjadi manusia, siapa yang suruh? Ini bukan manusia yang suruh. Karena emang Allah menggenapi apa yang dikatakan. Allah itu tidak pernah lupa menggenapi firman-Nya. Allah tidak pernah berdusta. Jadi kalau Allah berkata nanti akan muncul seorang pemimpin di Bethlehem, di Yerusalem, muncul betulan. Jadi kalau Allah berbicara nanti anak perempuan itu, anak muda itu akan melahirkan seorang laki-laki, beneran. Karena Allah yang berbicara. Kalau Allah berbicara di Taman Eden, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular, ya digenapi betul. Karena memang Yesus Kristus yang adalah firman menjadi manusia itu adalah penggenapan dari seluruh kebenaran firman Allah. Allah yang berjanji, Dia menggenapi. Dia berkata-kata tidak pernah lupa dan tidak pernah ingkar janji. Itu Allah kita yang kita sembah. Allah kita tidak pernah lupa karena Allah kita tidak pernah tua. Seringkali kalau orang tua mohon maaf suka lupa, katanya begitu. Karena Allah tidak pernah tua maka tidak pernah lupa, dan memang Allah tidak pernah lupa. Selalu menepati janji. Amin. Halo? Ya. Mari kita mengerti kebenaran ini. Jadi kalau Yesus Kristus hadir di bumi ini, dirayakan lewat perayaan Natal. Karena memang firman yang menjadi manusia itu adalah penggenapan firman Allah. Yang keempat, yang terakhir, ini yang agak sedikit panjang. Apa arti firman menjadi daging atau menjadi manusia? Selain itu adalah penggenapan Allah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kitab Yohanes, 1 Yohanes itu bagian belakang. Dekat kitab Yudas dan Petrus. Ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai 2. Kita baca satu perikoplah sekalian lah ya. Kesaksian Rasul Yohanes tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami, firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi
dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman menjadi manusia, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi apa? Sempurna. Jadi gini, Yohanes ini adalah murid Tuhan Yesus. 3,5 tahun dia bersama-sama Yesus. Ini adalah murid yang paling dekat dengan Yesus. Jadi di antara 12 murid itu, 11 murid itu, yang paling dekat itu Yohanes, Yakobus dan Petrus. Dan beberapa kali Yohanes ini ya dekat-dekat dengan Yesus supaya dapat sesuatu lah, kira-kira begitu. Dalam pergaulan pengalaman bersama dengan Yesus, Yohanes membuat sebuah surat berita yang sangat penting. Dia bilang begini, apa yang telah kami dengar dari nenek moyang kami tentang Allah, sekarang gak kami dengar lagi lewat para nabi. Sekarang saya langsung bergaul dengan dia, Allah yang menjadi manusia. Saya melihatnya langsung, saya merabanya langsung. Kalau saya boleh tambahin gini, saya makan sama-sama dengan dia, saya seperahu sama dia, saya sama-sama bikin 5 roti dan 2 ekor ikan. Kira-kira begitu. Saya sama-sama pergi ke kubur Lazarus dan melihat Yesus membawa Lazarus hidup. Yang saya lihat, yang saya raba, yang saya alami itu saya tulis. Sebab dia itu hidup dan kekal. Dan itulah hidup kita. Inilah yang kualami, kulihat dan sekarang aku beritakan kepada kamu. Wow, luar biasa. Jadi Yohanes ini gak ngomong kosong. Dia betul-betul bergaul dengan Sang Firman yang menjadi manusia. Yang terbatas itu. Tapi dalam keterbatasannya, dia memiliki keilahian yang luar biasa. Jadi begini Bapak Ibu. Coba klik yang keempat. Poin yang keempat, yang terakhir tadi. Terus. Nah, itu udah sampai sini, saudara. Perhatikan ya. Mari kita lihat slide ini. Sebelum Allah atau firman menjadi manusia, manusia itu memahami Allah secara utuh, itu gak bisa. Manusia bergaul dengan Allah juga sangat terbatas, tadi sudah jelaskan. Jadi sebelum Allah menjadi manusia, manusia mengenal Allah itu sangat terbatas, gak bisa secara utuh. Seolah-olah samar-samar. Manusia nggak bisa bergaul dengan Allah dengan begitu bebas, artinya tidak bisa bergaul dekat karena kekudusannya yang sangat luar biasa. Tetapi setelah firman menjadi manusia, 100% manusia, dan dalam keilahiannya diri Yesus Kristus sebagai manusia telah mengenal bergaul dengan Sang Firman, maka Yohanes tadi berkata begini, dia pada waktu menjadi manusia, saya bergaul dengan dia tiap hari. Saya tidur bersama-sama dengan dia. Saya berdoa dengan dia dalam kemanusiaannya. Tapi pada waktu dia menjadi manusia, saya lihat keilahian Allah di dalamnya. Bayangin 5 roti dan 2 ketul ikan, 5 roti dan 2 ekor ikan. Bisa 5.000 orang kenyang, sisa 12 keranjang. Itulah keilahiannya di dalam Yesus Kristus. Di dalam keadaan manusia saya makan bersama-sama dengan dia. Aku melihat air tawar menjadi anggur. Itu keilahian Yesus Kristus. Di dalam keberadaan sebagai manusia 100%. Yang dia pernah menangis tapi dalam tangisannya, dalam keilahiannya berkata, Lazarus keluar. Bangun, bangun, bangun. Dan hidup. Dalam keberadaan sebagai manusia, dia merasakan kesedihan, hibah. Tapi dalam keilahiannya, dia berkata, bangun, bangkitlah dari kematian.
Hebat. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus lelah tertidur di atas buritan kapal. Tapi dalam keilahiannya dia berkata, hai badai dan gelombang, teduh. Alkitab berkata, taat dan teduhlah alam semesta. Karena yang bikin dia sendiri, jadi dia gampang meneduhkannya. Kalau yang bikin orang lain, jangan-jangan tidak bisa. Halo? Itu. Jadi karena Yesus karena Allah menjadi manusia. Jadi Yakobus, Yohanes, murid-murid itu kalau berdoa nggak usah pakai pengantara. Kalau minta ampun nggak perlu pakai pengantara. Dalam PL itu kalau orang Israel berdosa berjemaah harus ada imam yang mewakilinya. Tetapi setelah Yesus hadir di bumi, dia mati dan sekaligus salib. Tabir baitlah terbelah menjadi dua. Sekarang kalau Petrus salah, Petrus berdosa, Yakobus salah, Yohanes salah. Dia datang kepada Yesus berkata, Tuhan ampuni saya. Enggak perlu pakai imam lagi, enggak perlu. Itulah hebatnya Allah kita yang rela menjadi manusia. Untuk apa? Untuk dekat dengan kita. Amin. Halo, amin. Saudara, secara fisik hari ini kita enggak seperti murid-murid yang pertama di saat Yesus hidup. Tetapi sejarah sang firman, tetapi seluruh kebenaran firman itu ada dalam hidup kita lewat kebenaran ini. Dia harus tinggal dalam hidup kita. Alkitab berkata, firman itu tinggal di dalam hidupmu. Dan hidupmu akan berbuah banyak. Firman itu tinggal dalam hidup kita. Supaya firman ini menguasai hidup kita. Alkitab berkata, hidupmu itu bait Allah. Dan Allah tinggal dalam hidup kamu. Di dalam PL, Allah itu tinggal di baitnya secara fisik. Allah itu tinggal di mesbah, di tabut Allah. Tetapi dalam perjanjian baru Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Di dalam hidupku ada Allah yang tinggal. Aku dan Allah adalah satu. Aku tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam aku. Allah menyertai aku, namanya Immanuel. Mana ada Allah dan Ilah di bumi ini yang mau menjadi manusia tinggal bersama dengan kita? Enggak ada, Pak, enggak ada. Kalau toh ada, orang itu menyembah Allah ilah lain, tinggal dalam hidupnya orang kedagingan kesetanan. Jadi kalau ada ilah-ilah yang tinggal dalam hidup seseorang, itu orangnya kedagingan dan kesetanan. Tetapi kalau Allah tinggal dalam hidup kita, kita disebut adalah anak-anak Allah. Wow, inilah bentuk firman yang menjadi manusia. Di dalam diri Yesus Kristus dan inilah firman-Nya. Biarlah firman ini dekat dengan kita. Yesaya berkata firman-Nya ada di mulutku. Daud berkata firman ada di hatiku. Dan hari ini mari kita bersama-sama, inilah firman yang adalah hidupku. Sebab ini Allah yang menjadi manusia dan seluruh perbuatan Allah pribadi, Allah kebenaran Allah ada dalam firman ini. Dan dia yang firman itu tinggal dalam hidup kita. Amin. Luar biasa. Selamat memasuki bulan Natal. Sang firman itulah menjadi manusia dan tinggal tetap di antara kita. Tuhan memberkati. Ada satu lagu lama yang kita mau nyanyikan bersama-sama. Di mana lagu ini berkata, firman itu tinggal dan menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah serta dalam kita. Immanuel.